ketemu lagi sama gue Deddy Ulfris. Hari ini gue akan ngebahas mengenai BMX di Kota Serang, tetapi di era-era tahun 99 sampai era tahun berapa sih, Mat? Kalau itu, Mat? Kalau old school itu sampai 2005-an lah. Sampai era 2005. Dari tahun 99. Ya. Kenapa gue tetap mengangkat konten ini mengenai komunitas? Karena gue secara pribadi berharap komunitas-komunitas di Kota Serang bangkit lagi seperti di era-era tahun-tahun 99. Di samping gue sekarang ada Rahmat Hidayat, Mat ya? Ya, Rahmat. Atau sering dipanggil apa, Mat? Mathot. Hah? Mathot. Mathot itu Rahmat. Rahmat Hot. Rahmat Hot. Nah, Rahmat ini adalah bisa dikatakan salah satu dedengkotnya lah di Serang kalau berbicara BMX. Wah, datang nih, Mat, rombongan BMX nih, Mat. Guys. Oke. Jadi intinya kita pengen malam ini ngebahas mengenai BMX old school. Nah, sekarang udah datang nih teman-teman BMX lagi yang zaman dulunya memang fokus di sepeda-sepedahan, yaitu Edi. Ed. Ayo, Ed, masuk, Ed. Kacin Ed. Masuk, Ed. Lawas juga nih, old school. Old school Serang, Banten. Nah, ini lumayan melawas juga nih. Nah, ini Edi, sehat. main di race. Zamannya di race. Edi. Kita mulai aja. Mat, tolong ceritain dong, Mat. Tolong ceritain seperti apa BMX di era tahun 99, Mat. Oh. Jadi awalnya sih kita sekedar iseng. Tapi lihat di konten-konten di luar kayak di Bandung, Jakarta itu kayaknya asik juga ya main sepeda. Dulu masih zaman-zamannya video, kita lihat di luar negeri lah, video luar negeri. Belum ada YouTube itu ya? Belum ada itu. Masih keren banget. Kita mencoba, kenapa sih Serang harus bangkit lah. Nah, pada tahun 99 lah, 98 99 itu gua mencoba sama temen gua, ada salah satu dari freestyle juga, Ano namanya. Kita bikin grup suatu wadah, cuma masih belum banyak ya waktu itu. Tahun 99 itu gua cuma berdua dan ketemu di race, ketemu Edi, ada juga Oki. Itu kita coba, yuk kita bikin wadah di Serang ini BMX, entah itu BMX race atau freestyle. Nah, kita selalu kumpul di setiap malam minggu di alun-alun barat di depan pendopo. Setiap malam minggu kita atraksi, kita race di jalan, main di street. Itu enak juga ya, enjoy. Nah, pertanyaan gue gini, Mat. Tadi kan lu berbicara ada BMX freestyle. Emang di dalam BMX sendiri itu dibagi lagi, Mat, dipecah lagi gitu? Ada. Nah, itu coba, Mat, jelasin, Mat, apa aja tuh selain freestyle, Mat? Jadi di BMX itu ada street. Street itu main di jalanan ya, atraksi di jalanan. Kalau untuk di flatland itu semacam kita menari di sepeda di flatland. Nah, kalau untuk di race, Menari di sepeda maksudnya di yang muter-muter gitu? muter di sepeda, di atas sepeda. Okay. Aerobik. Oh, aerobik. Kalau untuk di race itu kita di main di cross sepeda race. Itu kita ketemu Edi, dia pertama kali race di Serang. Kita coba gabung, yuk kita gabungin jadi satu, entah itu di race, di flatland, atau di freestyle. Jadi kita membentuk suatu grup yang bernama Bandit. Bandit. Apa itu kepanjangannya? Bandit itu sebenarnya sih Nggak ada kepanjangan? nggak ada kepanjangan, cuma kita karena kita main di jalanan. Tapi bandit itu bukan berarti penjahat, hanya sebuah nama, tapi dibilang enjoy. Iya. Berarti kalau Rahmat sendiri fokusnya di freestyle. Kalau gua di freestyle. Kalau lu, Ed, di race. Spesial di race. Nah, Ed, lu bisa nggak sih, Ed? Kalau lu fokusnya di apa nih, Ed? Nah, teman-teman, ini teman gue juga, Edi. Doi selain fokus di BMX,
Tadinya dia ngepang juga. Ed, tolong jelasin nih, Ed. Kalau lu kan bukan di freestyle, Ed, ya, lebih cenderung di mana, Ed? Di race. Nah, seperti apa tuh, Ed, race tersebut, Ed? Kalau race itu didominasi di speed ya. Jadi di race itu di speed. Jadi event-event race, street, freestyle itu udah beda karakter BMX. Jadi kalau di race itu kita main di cabang olahraga. Kalau di race, ya cabang olahraga kayak misalkan untuk di kejuaraan Platda, World Cup sampai ke Olimpiade ada. Bukankah BMX itu olahraga, Ed? Kenapa kok fokus? Apakah freestyle tersebut tidak bisa dimasukin ke cabang olahraga? Nih siapa yang mau jawab nih? Masih masuk olahraga juga. Masih masuk olahraga juga. Olahraga juga. Cuma kalau untuk freestyle itu masuknya di Pormi. Jadi wadah olahraga kayak semacam wisata gitu. Kalau untuk di race dia olahraga emang udah ada wadahnya di isi Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia. Jadi BMX itu masuknya di cabang olahraga. Selain BMX, downhill, MTB race, MTB XC. Balik lagi nih ke komunitas zaman old school gitu kan. Nah, gue pengen tahu ketika lu ngebentuk komunitas bandit itu sendiri kayak gimana nih, Mat? Berawal dari berapa orang kah gitu kan? Karena kan awal sebelum kita bikin konten ini kan lu ngomong bukan lu sendiri nih yang bermain BMX tadinya gitu kan. Coba Mat ceritain, Mat. Awal sih ada Desna ya. Desna drama sakit di Serang. Gua coba gabung dan dia juga kuliah di Bandung. Gua ke Bandung untuk mencoba ngerakit sepeda. Nah, di sana diantar sama Desna. Setelah jadi, gua coba di sini dengan Ano. Karena Desna udah stay di Bandung. Nah, kita bandit di sini ada beberapa orang. Kita hanya 5 orang ya. Awal itu 5 orang. Gua sendiri, Edi, Ano, Agung, dan satu lagi Polem Alim. Oh, Polem Alim. Dari Riau. Berarti awal mulanya hanya 5 orang. 5 orang. Nah, mulai rame-ramenya itu tahun berapa tuh, Mat? Karena yang gue lihat ya walaupun kita satu tongkrongan lu di Boot Boy juga gitu kan, tetapi kan genre kita berbeda nih kan gitu. Walaupun lu berdua juga bermusik juga dulu kan. Nah, yang gue lihat kan semakin hari semakin rame nih komunitas BMX pas waktu tahun 2000 gua kalau nggak salah ya, tahun 2000. Nah, apakah tahun 2000 tersebut atau sebelumnya nih mulai ramenya BMX tersebut? Mulai rame itu tahun 2000 sampai 2001. Itu mulai anak-anak muda ikut gabung. Sama, kita tetap nongkrong di alun-alun barat. Kita support untuk anak-anak yang umur masih SMP, SMA itu bisa bergabung lah. Itu ada ini nggak sih, Mat? Apa namanya yang ngajarinya lah gitu tuh? Yang ngajarinya apa sih namanya? Mentor ya? Mentornya ada nggak sih? Sebenarnya sih ada beberapa ya. Kalau untuk di freestyle sendiri bukan mentor namanya. Kita mencoba melatih caranya gitu, skillnya seperti apa, dan dicoba. Ya sudah, kita jalan sendiri aja, nggak sampai kita belajar dulu kemana gitu. Nah, berbicara freestyle, Mat, pasti kan ada yang namanya cedera gitu kan, pastilah. Pasti. Dan kayak lu juga, Ed, apa namanya? Di race pun pasti ada cederanya. Gua ngelihat semalam sebelum gua menginterview lu berdua, gua ngelihat tuh video-videonya kalau race itu dia ngebalik gitu kan, Kalau di freestyle tulang kering gitu kan dihajar. Nah, itu bagaimana sih, Mat? Freestyle dulu lah. Bagaimana sih, Mat, cara meminimalisir untuk cedera itu seperti apa sih? Sebenarnya sih beruntung atau tidak kita main di freestyle itu tergantung kitanya. Kalau kita lengah otomatis kita kena. Tapi kalau kita fokus dalam bermain di freestyle itu enggak kayaknya. Tapi lu pasti pernah mengalami ya. Gua itu
tangan potong 2 kali. 2 kali potong. Kalau untuk di bagian kaki ya udah biasa lah. Oh, ada yang sampai patah juga begitu? 2 kali saya patah, 2 kali patah saya di BMX. Oke, kalau yang race gimana nih? Tingkat cederanya seperti apa? Kalau di race sebenarnya tingkat kesulitan sama resiko ya itu sama aja sih kayak main di freestyle, di street sama. Kayak contoh waktu main di Bandung itu kejadian-kejadian yang kita nggak diinginkan ya, itu pasti terjadi lah. Yang namanya kita cedera itu sebenarnya dari kesalahan kita sendiri sih. Kata Rahmat tadi itu kita nggak fokus. Kalau kita fokus ya mungkin jauh dari kemungkinan nggak bakal terjadi gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih mimpi kalian berdua gitu kan, bahwa komunitas-komunitas yang ada dulu akan kembali lagi untuk sekarang gitu tuh kan? Karena yang gue lihat pas era-era tahun 99 sampai tahun 2005-an, wah banyak banget gitu kan komunitas gitu kan. Nah, ada nggak sih harapan lu gitu? Karena yang gue lihat kita ini udah nggak ada komunitas itu sekarang udah nggak rame lagi gitu tuh. Ada nggak sih? Coba Mat dulu Mat. Kalau gua sih sebelum puasa itu ketemu sama teman lama juga ya, Ano ya, sama di Bandit juga. Gua pengen yuk kita reunian, walaupun kita nggak seperti dulu, kita kumpul, kita bawa BMX, kita nongkrong bareng, kita jalan bareng. Itu kita ada rencana untuk di old school-nya. Ya mungkin untuk di Bandit sendiri saja dulu. Mungkin kalau untuk bisa mengundang tempat di teman-teman luar kota kayak di Pandeglang, Rangkas atau Tangerang, itu next lah ke depannya, seperti itu bisa. Oh, jadi dulu tidak hanya di Serang aja berarti komunitas BMX tersebut ya, di Pandeglang juga ada? Ada banyak. Oh, oke. Iya. Enggak, ini berbicara yang daerah dekat aja nih kayak Pandeglang, Cilegon gitu kan. Itu Cilegon ada juga komunitas BMX. Komunitas ada. Cuma nggak banyak. Yang banyak itu di Serang komunitasnya. Berarti awal atau cikal bakalnya bisa disebut lah, bisa dikatakan di Serang lah ya untuk komunitas BMX sendiri. Nah, untuk lu nih Ed, ada nggak sih harapan lu gitu kan komunitas itu kayak yang dulu lagi gitu tuh, Kota Serang ayo ramein lagi nih gitu tuh dengan komunitas yang dulu gitu. Ada nggak sih harapan lu seperti itu? Ya sebenarnya sih ada juga sih harapan kayak gitu ya Om ya. Berhubung kalau di race kan hanya segelintir orang-orang aja yang bisa menguasai gitu. Kayak contoh sampai saya melatih juniornya Bandit yang sekarang ya alhamdulillah bisa main ke Porprov, ke seleksi PON Papua gitu. Jadi ya cita-cita sih pengennya kembali lagi kayak dulu lagi, kumpul sih, reunian dan ada wadah gitu. Perlu teman-teman ketahui nih, Edi ini sampai keahlian BMX-nya pun diturunin ke anaknya. Kebetulan anaknya ada nih sekarang nih, hadir nih. Hadir anaknya. Nah, mengenai prestasi nih Mat, ada nggak sih Mat selama dulu komunitas Bandit itu memperoleh prestasi gitu? Ada. Kita dulu zaman di 2000 sampai 2001 itu masih di lokal aja, kayak di Serang, Pandeglang, Labuan tuh kita dapat prestasi. Juara 1, juara 2 dapat, tapi untuk di race. Karena dulu untuk di flatland itu di sini belum ada. Itu paling kita main di Jakarta, Bandung. Cuma kita karena terpendur kesibukan dan kerja, udah mulai bekerja, jadi belum sempat untuk ikut ke acara flatland. Seperti apa sih Pat? Kalian latihan toh yang setahu gue dari dulu sampai sekarang sarana dan prasarana untuk komunitas itu sangatlah minim gitu kan. Ya, nah, seperti apa sih teman-teman BMX itu latihan gitu tuh? Apakah hanya bermodalkan alat dan ala kadarnya atau seperti apa? Kita dulu ala kadarnya karena kita di jalanan ya, ada beberapa trotoar ya kita manfaatin yang ada. Tahu-tahu trotoar hancur aja ya. Hancur. Karena hancur. Karena kita untuk buat di jam itu sangat sulit dulu ya. Alat itu sangat sulit, sangat minim karena
sekarang mungkin sudah ada yang mewadahi ya untuk di BMX sendiri. Pada zaman kita dulu itu ya seadanya, kita buat dari papan blok ya seadanya aja. Jadi tidak seperti sekarang sudah disupport. Oh, sekarang udah disupport itu. Sekarang udah disupport Sama siapa disupportnya? Itu yang yang di stadion itu. Stadion. Ada itu buat street, Oh, oke. track street. Yang ada ini skateboardnya juga Iya, ya. itu buat street. Kalau untuk fatland kita belum punya sarana. Dan sama BMX race kita belum punya sarana. Nah, balik lagi ke awal pembicaraan tadi, Mat, mengenai merakit sepeda tadi Ya. kan. Emang BMX itu harus dirakit, Mat? Nggak bisa langsung kita beli jadi plug gitu aja. Ada. Jadi kita tuh custom ya. Ada juga yang udah jadi. Cuma kalau jadi tuh kayaknya kepuasan batin sendiri untuk pakai sepeda itu kurang. Tapi kalau kayak kita merakit sendiri kan kita bisa pilih bahan material yang benar-benar kuat lah. Karena kan namanya di ekstrim itu nggak cuma 1 meter 2 meter kita loncat. Oh Kan iya. bisa lebih. Jadi kita harus punya sepeda otomatis yang kokoh lah, yang kuat. Berarti sama kayak fiksi lah ya. Ya, fiksi sama dirakit. Fiksi karena dirakit kan tidak ada yang langsung beli gitu, Iya. beli utuh nggak ada gitu kan. Bukan nggak ada sih, jarang sih, Mat ya. Jarang. Nah, kapan tuh, Mat, komunitas BMX Bandit ini berangsur-angsur hilang 1, hilang 2? Kapan tuh, Mat? karena pasti kan ada titik jenuhnya gitu kan, teman-teman hanya seperti itu aja gitu. Kapan tuh, Mat? Sebenarnya sih bukan titik jenuh ya. Kita tuh dengan kesibukan masing-masing. Satu berkeluarga, yang kedua sibuk dengan kerja yang di luar kota. Ya. Jadi paling kita ketemu ya sekedar nongkrong di rumah temen, di sini nongkrong di sini. Cuma tidak seperti dulu kayak kita nongkrong di jalanan sambil bawa BMX. Nah, yang kedua kesibukan di tahun 2005 itu kita sudah pada punya anak yang masih kecil lah. Ya, berarti Jadi agak sulitan untuk benar-benar bawa sepeda gitu. berarti BMX till merit berarti ya. Ya. Bukan till I die berarti. tetap masih jiwa muda dulu itu kita Jiwa masih. rider masih ada. Oh, masih ada. Ya, masih. Karena setiap kita ketemu kumpul walaupun tidak bawa BMX ya kita tetap bahas masalah dulu, masalah BMX. Rencana kalau bisa kita juga ada untuk event-event ya, kita sempat juga bikin event di race tahun 2014 ya. 2014 itu alhamdulillah sukses, banyak yang support. Pemain juga banyak dari luar kota kita datang, alhamdulillah. Itu kalau support itu dari mana tuh, Mat, memperolehnya? Karena kan yang tadi lu bilang kan minim yang namanya berbicara fasilitas tersebut lah. Berarti kan minim, arti kan harus ada benar-benar pemerintah yang support nih kemampuan anak muda di Kota Serangnya. Nah, berbicara event lu itu supportnya dari mana? Kita coba ke toko-toko sepeda. Kayak di Serang itu ada beberapa yang mau support lah untuk di sepeda, untuk membiayai. Dan juga di Cilegon juga ada. Jadi kita bisa jalan karena tim, karena Bandit bergerak, kita bisa terjadi untuk di acara tes di 2014. Dan alhamdulillah kita sukses. Kita juga bisa bikin acara bukan hanya di race, di hiburan pun, di flatlandnya pun ada, di dirjemnya ada. Jadi ada beberapa tim di luar Bandit yang mau mensupport. Nah, untuk komunitas ini, untuk apa namanya, lu kan mau mengadakan reunian, ada gak sih nanti pas dalam reunian tersebut pembahasan mengenai yuk kita bangkitkan lagi nih yang tadi ya memang sudah tertidur lama gitu kan? Tahun berapa tuh, Mat? 2005 lah kita udah mulai Vakum sibuk ya, masing-masing udah. vakum. Berarti kan Tapi tetap sih kita tetap kumpul. Vakum hanya di bersepeda saja, tapi untuk berkumpul karena kita juga anggap kita saudara dari awal kita ketemu sampai sekarang alhamdulillah jadi saudara. emang teman-teman BMX nggak kangen lagi apa freestyle di alun-alun barat sih begitu gitu? Sangat pengen. Nah, Apa kita untuk waktu yang belum bisa kapan sih kita adakan nih?
Sempet juga sih kita jalan aja ke daerah Karangantu, kita sempet jalan aja di sepeda di West Naik Barang. sepeda? Ya, Naik sepeda BMX Karangantu. Dari mana itu? dari sini dari Serang. Pandai gope. Lumayan lah. Iseng-iseng. Lumayan lah Karangantu. Lumayan. Lumayan lah. Ya sambil ngeluarin keringet lah. Iya. Kita tetap seger walaupun kita badan dah tua ya udah. Tapi tetap jiwa muda ya. Oh, berarti mengaku tua, berarti bukan Ya. bukan menolak tua ya. Mengaku tua tapi jiwa muda. Tetap jiwa muda masih ada. Enggak, artinya kan gini Mat. Menurut gua gini sih Mat, karena setiap komunitas itu harus ada regenerasi Mat. Ada. Nah, taruhlah misalnya lu Edi gitu kan sudah tidak fokus lagi gitu kan di BMX walaupun masih menjiwai nih BMX, artinya kan harus ada yang melanjutkan nih. Nah, kalau menurut gua kan ketika ingin ada yang melanjutkan ya harus kita harus tampil nih gitu kan, harus dilihat oleh masyarakat gitu. Ada nggak sih keinginan teman-teman seperti itu? Sebenarnya Bandit sih juniornya ada. Sudah ada. Dari awal kita vakum sebenarnya yang vakum tuh ya cuma kita saja, tapi anak-anak dari kita tuh tetap ada. Oh, Makanya Bandit oke. juniornya ada. Oke. Sekarang itu di res. Kebanyakan di res sekarang. Oh, kebanyakan di res. Dimulai timbul dari juniornya Bandit itu awal tuh 2014. Itu pas event kita ya. Event kita ada acara. 2014 di event kita seri 1 ya. Seri 1, seri 2 junior kita juga main dari Bandit sampai seri 3 kan waktu itu tetap main. Juniornya ada sampai sekarang. Berarti nggak putus hanya di generasi lo aja lah ya. Masih. Oke. Sampai sekarang masih jalan. Masih jalan sampai sekarang ya, alhamdulillah. Berarti kan tinggal sekarang kan muncul di jalanan lagi nih yang belum kelihatan Ya. gitu kan. Karena sadar gak sih lu berdua gitu kan, karena memang nggak ada lagi. Coba deh lu lihat deh di alun-alun nggak ada lagi. Dulu kan apa, komunitas rollerblade ada, terus komunitas musik ada, BMX ada, skateboard ada. Nah itu udah hilang gitu kan. Hilang. Nah makanya dengan ada konten ini gue berharap Kota Serang itu seperti yang dulu gitu tuh gitu. Mudah-mudahan tercapai lah cita-cita. Amin gitu. Tidak mati di tahun 2005, tapi tetap sampai kapanpun tetap ada. Ya betul. Oke, makasih nih Rahmat dan Edi, dan sukses juga, tetap sukses lah buat Banditnya. Ya. Sekian bincang-bincang kita, kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan ada di diri gua, kelebihan ada di Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang gua sama juniornya Bandit. Coba perkenalin diri lu dong. Gua belum tahu nama lu siapa, anak siapa, bin siapa. Gua nggak tahu nih bin lu apaan gitu kan. Ya, nama saya Yuki Bin Edi. Edi. Iya. Nah, ini tadi anaknya dari teman gua yaitu Edi. Nama lu siapa tadi? Yuki. Yuki. Woi, gaya banget lu Ed ngasih nama anak lu Yuki. Lu terinspirasi sama Pasben lu ya? Yoi. Panggilan lu apa nih? Yuki. Kalau sehari-hari dipanggil apa? Ki apa Yuk? Apa Yu? Yuk. Yuk. Iya. Oke. Yuk, Ya. lu kan salah satu junior di komunitas BMX Bandit ya? Ya, betul. Nah, dan tadi kata bokap lu adalah fokus di apa namanya? BMX Race. BMX Race. Iya. Coba ceritain ke gua seperti apa awal mula lu bermain BMX Race tersebut. Awal mulanya sih saya iseng-iseng aja, Om. Iseng ada event. Iya, Dek. Iseng-iseng Ya. event 17-an di Tembong Jaya. Ya. Di situ awalnya cuma main-main, sampai sekarang terusan. Tapi lu awal mula lu kecil tuh, lu pasti kecil dulu dong, nggak mungkin gede kan? Yalah. Nah,
udah didoktrin tuh sama bokap lu, udah lu di BMX aja jangan ngepang gitu. Karena bapak lu ngepang juga tuh. Iya. Hah? Iya. Enggak sih. Dibebasin sama bokap lu, lu Iya. mau ngepang kayak mau BMX kayak gitu. Iya, bebas. Tapi lu lebih memilih BMX. Iya. Nah, ketika lu fokus di BMX, prestasi apa aja yang udah lu raih? Ya lumayan lah Om. Dari event lokal Heeh. ke jurnas internasional. Lokal di mana? Lokal itu di Pandeglang Tahun tahun 2017 2017 lu dapat trofi atau piala? dapat Juara berapa lu? juara 1 waktu itu. Juara 1. Iya. Itu untuk lokal. Iya. Ada lagi nggak selain di Pandeglang? Di Pandeglang terus di Tembong Jaya ini Tembong Jaya. Iya. Itu lu juara berapa? dapat ketiga. Ketiga. Iya. Terus yang lokal aja dulu. Yang lokalnya lagi kebanyakan sih di ini Om, di Tembong. Di Tembong. Iya. Di Tembong berapa kali tuh lu? 3 kali. 3 kali. Iya. Itu selama 3 kali itu lu dapet juara. Iya, dapat. Wah, mantap. Berarti lu di rumah lu udah koleksi beberapa piala berarti ya? Iya. Woi, berarti kalau dijual bisa nggak tuh? Nggak bisa. Nah, di tingkat nasional, Nasional di Bandung. Bandung lu juara berapa itu? Bandung itu seri Om. Seri. Iya. Maksudnya seri itu gimana? Timbang gitu? Enggak. Seri itu maksudnya satu tahun itu Hah? diadain per bulan sekali. Tapi nggak ada juara berapa gitu nggak ada? Dapat Tiap juara bulan. Juara 1, juara 2. Oh, oke. Nah, apa Porda apa tadi lu kata lu? Kejurda. Kejurda. Lu ngeraih prestasi nggak lu Kejurda? Ya, dapat. Itu tahun berapa sih? Di Bandung dulu gua lupa. Di Bandung tahun berapa itu? Di Bandung itu tahun 2018. Kalau di Kejurda? Kejurda 2019. 2019. Oh, berarti baru tahun kemarin dong? Iya. Oh, masih anget-anget berarti ya? Iya. Masih anget-anget. Nah, yang di Kejurda itu dapat juara juga loh. Iya, Juara berapa? juara 3. Kejurnasnya? Jurnasnya juara 1, juara 2. Wih, cakep. Ke pas tingkat nasional lu juara 1. Iya. Oh, mantep berarti. Selama lu di ini apa namanya? Tadi tuh apa namanya? BMX apa? BMX race. BMX race itu ada nggak sih lu mengalami cedera gitu? Ada nggak sih? Ada, sering Om. Apa tuh cedera lu? Apakah patah-patah tulang Ya, atau kesleo gitu? Ya patah, kesleo, lecet-lecet lah. Gimana sih lu secara ininya meminimalisir apa namanya cedera tersebut? Ya kita harus awalnya sebelum kita main kita harus stretching, pemanasan. Biar nggak kram ya? Iya, biar nggak kram. Terus kita harus jaga fisik. Oh, fisik pasti karena lu kan Iya. goes terus kan, Iya, ngap kan? Iya. Nah, itu lu kalau sebelum ngikuti kejuaraan, lu pasti latihan dong? Iya, latihan. Nah, gimana lu latihannya? Paling latihan fisik doang Om. Latihan fisik doang, nggak ada yang namanya latihan apa sih? Apa namanya? Balap Latihan. gitu nggak ada? Ada Di mana lu latihannya? di Tangerang. Tangerang jauh banget ya? Karena ke Serang nggak ada fasilitas ya, jauh-jauh banget. Aduh, gua keceplosan. Maaf Pak, Pis. Siapa tahu ngelirik dibikinin. Maaf Pak. Maaf. Nah, aduh. Ada nggak sih dalam waktu dekat ini lo ingin mengikuti event tersebut karena kan ini pandemi corona gitu Iya. kan? Ada nggak sih yang akan lo ikuti setelah pandemi corona ini? Ada sih Di mana? di Tangerang, Jakarta, di Bandung, sama di ini Tasik. Banyak bener. Iya. Itu lu sponsornya dari mana sih kalau kayak gitu? Boleh sebut nama nggak sih? Enggak kali ya. Tapi ada lah ya sponsor ya. Ada. Ada sponsor tapi dari swasta ya sponsornya Iya, lu ya. swasta. Nggak ada yang namanya dari pemerintahan ya. Aduh tuh kan. belum ya. Bapak-bapak mudah-mudahan bapak-bapak inilah nih Yuki adalah atlet sepeda BMX yang sering kejuara. Mudah-mudahan bapak-bapak yang di Provinsi Banten
mengembangkan Yuki ini untuk ke tingkat internasional ya Ki. Lo harapan lo seperti itu kan Ki, tidak Iya. hanya nasional aja kan? Iya, Nah, bisa mewakili nama Serang sama nama Indonesia. Nah, oke Ki, segitu aja Ki wawancara singkat gua sama lu Ki. Thank you banget nih Ki, Ya, sukses terus Ki ya. Ya, Om. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.